Alameka, Alameka, Alameka. Jika perkataan terbuka dianggap sebagai kemajuan zaman, maka hewan jelas lebih maju dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alam Berkah. Alam Berkah kali ini akan berbagi sebuah artikel. Ya, lama sudah tidak berjumpa bersama saya Alam Berkah. Semoga sahabat Alam Berkah dimanapun berada diberi kesehatan jasmani maupun rohaninya, diberi kesempatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kesehatan dan kelapangan waktu. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, salam berkah dari seorang profesor, sebutkanlah Profesor X, yang menuliskan bahwa jilbab tidak berhubungan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dalam tulisannya ia mengungkapkan data-data yang menunjukkan bahwa di negara-negara barat, misalnya Swedia, Norwegia, Denmark, tingkat pemerkosaan dan pelecehan rendah ketimbang di negara-negara muslim seperti Mesir, Irak, Suriah, Afghanistan, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Lembaga yang menyajikan data-data ini adalah Women Test Project. Dalam tradisi ilmiah, data harus dilawan dengan data. Maka saya pun punya data yang tidak kalah mencegangkan, yaitu menelusuri melalui mesin Google kata kunci negara yang tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia. Sehingga situ saya dapatkan dari semua negara yang mayoritas muslim disebutkan oleh Profesor X, tidak satu pun berada dalam 10 besar dengan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia. Berikut perincian informasi lengkap dapat Anda baca melalui media sosial. Negara yang menempati posisi 1 di dunia dalam masalah pemerkosaan adalah negara Amerika Serikat. Menurut survei nasional, kekerasan terhadap wanita 1 dari 6 perempuan Amerika Serikat dan dari 33 telah mengalami percobaan pemerkosaan dalam hidup mereka. Posisi kedua ditempati oleh negara Afrika Selatan dengan 65.000 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Survei juga diterbitkan oleh MRC bahwa 25% Afrika Selatan mengakui telah melakukan pemerkosaan. Peringkat ketiga ditempat oleh Swedia. Menurut sebuah studi Uni Eropa pada 2009, Swedia menduduki posisi pemerkosaan tingkat tertinggi yang dilaporkan di Eropa. Peringkat keempat adalah India. Menurut Biro Nasional Krim, kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada 2012, para ahli bahwa sepakat jumlah kasus tidak dilaporkan lebih tinggi lagi. Peringkat kelima dan keenam ditempati oleh Inggris dan Jerman, negara yang diagung-agungkan dengan kemajuan teknologi dan pendidikannya, ternyata bergerak mundur dalam hal kemanusiaan. Selanjutnya yaitu peringkat ketujuh dan ke-8 ditempati oleh Prancis. Di Prancis,
pemerkosaan bukan dianggap sebuah kejahatan hingga tahun 1980, mungkin slogan kebebasan bagi negara itu berlaku bagi kebebasan penduduknya mengambil keperawanan orang lain. Studi pemerintah menunjukkan ada 75 kasus pemerkosaan di negara itu dan hanya 10% yang mengajukan laporan. Sementara di Kanada, menurut Justin, Kolombia, 1 dari setiap 17 wanita diperkosa. Terakhir, peringkat ke-9 dan ke-10 adalah Sri Lanka dan Ethiopia. Dari data-data ini, kita bisa simpulkan 7 dari 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia didominasi oleh negara barat, mayoritas penduduknya non-muslim, yang tentunya tidak pernah menganjurkan jilbab bagi penduduk wanitanya. Bahkan di beberapa negara barat tersebut ada yang melarang penggunaan jilbab tersebut. Pertanyaannya, mengapa Profesor X tidak mengemukakan keberadaan data di atas data? Sebaliknya, justru malah memojokkan negara Muslim sebagai negara dengan kekerasan seksual tinggi. Baiklah, Profesor ini belum mengenal penggunaan mesin pencari macam Google mungkin. Bahkan dalam tulisan ia menyatakan bahwa pelaku pemerkosaan di Swedia, Norwegia, dan Denmark diduga adalah imigran Muslim Timur Tengah yang belakangan membanjiri Eropa karena konflik di negaranya. Ia tidak menyebutkan dari mana sumber data ini. Sebagai seorang profesor, menulis berdasarkan data seharusnya dijadikan syarat mutlak. Melalui data dan argumentasi yang ia kemukakan, Profesor X tampak ingin sekali mengatakan bahwa jilbab bukanlah alasan bebas dari perkosaan. Bahkan ia tegas dalam bagian akhir tulisannya, perkosaan itu bukan karena tubuh perempuan yang telanjang, melainkan karena otak laki-laki yang kotor. Baiklah, logikanya begini, jika semua wanita di dunia ini telanjang, apakah yakin mereka akan aman-aman saja? Jika semua wanita telanjang, apakah yakin manusia tidak akan berubah seperti binatang? Sebuah cerita mengenaskan disampaikan oleh seseorang ahli kristologi dan Islam pada salah satu ceramahnya. Ia mengatakan bahwa di Perancis ada perempuan yang diperkosa siang hari secara beramai-ramai di jalanan, namun orang-orang cuma menonton dan hanya berkata, mungkin mereka sedang bersenang-senang. Dapatkah Anda bayangkan betapa mengerikan peristiwa ini ketika wanita tak lagi mendapat pembelaan dan perlindungan atas kesuciannya, bahkan terjadi di negara-negara yang berslogan persamaan, tapi nyatanya rasa aman tak dipenuhi bagi warganya. Saya tidak ingin mengatakan wanita sebagai sumber kekerasan seksual, tapi ketahuilah, laki-laki diciptakan sesuai fitrah untuk tertarik pada wanita. Allah menentukan bahwa tidak ada yang lebih menarik dari dunia bagi laki-laki normal selain wanita. Perhatikan ayat berikut ini, dijadikan pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia.
dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Ali Imran. Jadi jika wanita mengenakan busana seksi dan berjalan di hadapan laki-laki, tentu gairah mereka akan berkecamuk. Lalu bagi mereka yang lemah imannya, bisa terjerumus menuruti syahwat mereka, padahal Allah dengan tegas memerintahkan kepada lelaki beriman agar menjaga pandangan dan kemaluannya. Hijab adalah perintah Allah, bukan hanya untuk wanita muslim saja, tapi juga perintah sejak umat Yahudi dan Nasrani di dunia. Injil dalam Kristus menyatakan wanita harus menutupi kepalanya. Jika wanita tidak mau menutupi kepalanya, cukurlah rambut mereka. Maka tidak heran pernah muncul berita tentang umat Kristiani dan Yahudi yang mengenakan jilbab dan menghebohkan netizen, terutama Muslim yang tidak mengerti. Wanita yang mengenakan hijab dijamin oleh Allah keamanannya, seperti dalam ayat berikut. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keamanan bagi wanita yang mengenakan hijab. Maka saya bisa menyimpulkan sebuah kemungkinan bahwa tulisan argumentatif Profesor X tentang jilbab dan perkosaan merupakan sebuah usaha mempalsi Al-Quran. Kemungkinan lain karena Bapak Profesor ini tidak benar-benar membaca dan menghayati Al-Quran, meski ia seorang dosen di universitas termuka di Arab Saudi. Namun, perlu juga digarisbawahi bahwa hijab yang dimaksud Al-Quran adalah hijab yang tidak mengundang perhatian dan kegemasan kaum laki-laki seperti yang saat ini banyak digunakan oleh muslimah masa kini. Fungsi hijab adalah tabir pembatas pandangan laki-laki, bukan untuk memikat mata laki-laki. Al-Quran telah merinci bagaimana seharusnya penggunaan hijab, yaitu menjulurkan ke seluruh tubuh sesuai ayat-ayat yang telah disebutkan di atas maupun dalam ayat berikut. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadahnya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. An-Nur 31. Sebuah percobaan sederhana pernah dilakukan di sebuah mal di Rusia dan ditayangkan di TV. Percobaan ini ingin menguji apa yang terjadi pada wanita berhijab dan tidak berhijab jika mereka diganggu oleh laki-laki. Sungguh mengejutkan. Dalam video berdurasi 3 menit 40 detik tersebut, seorang pun membela wanita tak berhijab dan diganggu laki-laki. Orang-orang hanya menonton dan berlalu. Dari 18 orang melihat, tidak ada satupun yang membela wanita ini. Sementara ketika wanita berhijab diganggu, dari 10 orang melihat, 10 orang tersebut ikut membela wanita yang berhijab. Hijab bukanlah bentuk penindasan wanita-wanita yang beriman. Sudah tentu harus percaya
bahwa jilbab adalah sumber keamanan bagi dirinya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya hijab bukanlah alat untuk menarik perhatian laki-laki. Perbaiki hijabmu agar Allah semakin menjagamu. Terakhir, saya ingin mengutip perkataan Dr. Zakir Naik, jika perkataan terbuka dianggap sebagai kemajuan zaman, maka hewan jelas lebih maju dari manusia. Baik, sahabat Alam Berkah, dimanapun berada, semoga ini bisa bermanfaat. Tonton selalu videonya sampai habis. Semoga ada manfaat untuk kita semua.